Tipe orang yang pertama, menyesal karena tidak menguras habis pinjolnya, ya. Dan biasanya orang dengan tipe ini cari-cari pinjol lain untuk digalbaikan, karena orang ini merasa tidak mau rugi, gitu ya. Atau walaupun datanya sudah busuk, ya tetap ninjol terus berharap ada pinjaman, itu ya. Tipe orang yang pertama yang, menyesal karena tidak menguras habis pinjolnya, ya. Setelah mengetahui bahwa gagal bayar itu, ya, tidak masalah gitu. Maka maka dari itu terciptalah ya jasa gestun, jasa joki pinjol, ya apalagi yang pasti-pasti penipuan gitu ya. Karena galbay pinjol itu tidak masalah gitu loh ya. Orang yang sudah galbay 20 aplikasi tidak terjadi apa-apa dengan saya gitu kan. Wah, saya mau cari uang gitu ya dengan, mengklaim dirinya bahwa saya ini ahli pinjol gitu, "Sini data-data kamu," gitu ya, "data-data kamu sini," gitu, "saya ajukan," gitu, "bisa cair," gitu. Ya oke itu tipe orang yang pertama. Tipe orang yang kedua yang paling, mengenaskan, yang paling menyedihkan, sedih sebenarnya ya, yang menyesal setelah jual hartanya untuk bayar pinjol, ending-nya tetap saja galbay, ya. Sudah jual harta untuk bayar pinjol, mempertahankan pinjol, ambil lagi ending-nya tetap galbay, ya. Setelah galbay, ya, beberapa bulan kemudian dia sadar nggak terjadi apa-apa. Makanya jadinya bengong, ya, sering bengong orang yang sudah jual harta, ya, sudah berpisah dengan pasangannya gitu, sering bengong, ya. Kenapa saya dulu jual harta saya? Kenapa saya dulu, ya, bercerai? Kenapa saya dulu berani malu ke teman saya pinjam uang sampai berantem karena nggak dikasih, gitu ya. Ada lagi kenapa saya dulu dalam kepanikan saya melepas harta saya, menggadaikan sertifikat rumah saya, seperti itu ya. Ya Ya memang ya, pinjol itu memang tidak ada kebaikan di dalamnya, gitu ya. Pasti ujung-ujungnya gitu, ujung-ujungnya itu menyengsarakan, gitu. Oke ya. Nah, sekarang apa saja langkah-langkah yang harus diterapkan ketika Anda baru gagal bayar di suatu pinjaman online gitu. Oke, yang pertama Anda akan dihubungi oleh pihak pinjol. Solusinya adalah ganti akses diri Anda mulai dari WhatsApp, nomor telepon, sosial media, dan email. Oke, jangan sampai pinjol bisa mengakses atau menghubungi diri Anda. Oke ya, itu yang pertama ya. Anda akan dihubungi oleh pinjol, solusinya adalah ganti semua akses ke diri Anda, mulai dari WhatsApp, telepon, ya, sosial media. Oke, boleh nggak Bang ganti nomor HP ketika galbay? Boleh, ya. Tidak ada aturannya di OJK seorang nasabah tidak boleh mengganti nomor teleponnya, ya. Jadi boleh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kontak darurat atau kondar yang Anda masukkan di saat diri Anda mendaftarkan di pinjol itu juga akan dihubungi. Solusinya, Anda jujur ke kontak darurat itu ya. Kalau misalkan itu teman kantor, ya Anda harus jujur ya bahwa Anda minjol dan minta tolong ke mereka untuk bilang tidak kenal sama sekali dengan Anda, titik. Ya, karena DC pinjol itu menyangka Anda memasukkan kontak darurat fake yang Anda itu dapat dari manapun, dari antah berantah gitu ya. Karena ketika, kondar ini jujur ya, kondar ini, polos gitu ya, mengatakan, "Oh iya ya nanti akan saya, bantu ya, sambungkan." Pasti akan selalu diteror dan mengganggu dan bisa memecah belah ya pertemanan Anda gitu ya. Maka dari itu Anda jujur ya kepada kontak darurat Anda, lalu Anda minta tolong untuk bilang kepada siapapun yang menanyakan saya, bilang tidak kenal agar DC pinjol itu tidak lagi menghubungi dirinya kondar itu gitu ya, oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa penagihan dari DC pinjol ke Anda dan ke kontak darurat Anda itu bisa tidak sopan, mengancam kasar dan lain-lain gitu ya. Kalau kita mau melaporkan itu bisa, tapi capek, nggak usah lah, ya ngapain, hal sepele, ya hal sepele seperti itu. Percaya saya itu adalah hal sepele, bahasa-bahasa kasar gitu ya. Caranya, solusinya Anda abaikan atau ya kalau Anda sudah ganti nomor, Anda tidak akan menerima penagihan dari pinjol itu, gitu ya. Misalkan Anda sayang dengan nomor Anda, ya sudah abaikan, ya Anda mau mempertahankan nomor Anda yang sudah Anda pakai ya 45 tahun itu, ya kan ya. Ya sudah abaikan, oke ya.
atau Anda ganti nomor, ya sudah Anda tidak menerima, penagihan itu, oke. Yang keempat, ratusan WhatsApp, telepon, SMS penagihan akan dikirimkan ke WhatsApp Anda dan kontak darurat Anda, ya sehari bisa ratusan, ya. Lagi-lagi ya, kalau Anda sudah ganti nomor, Anda akan terhindar dari itu semua, gitu. Dan kalau, kondar bilang tidak kenal, oke. Itu yang keempat. Yang kelima, WhatsApp Anda dan HP Anda bisa error atau lemot karena Anda dikerjai oleh DC-DC pinjol dengan cara mengirimkan pesan-pesan santet ke WhatsApp Anda yang mengakibatkan HP Anda error. Bagi yang belum tahu ya, saya pernah ya, tahun 2019-an apa 2020 gitu ya. Saya pernah, ngerjain DC pinjol itu marah ya, lalu dia itu kirim suatu pesan gitu sehingga membuat HP saya itu lemot, semuanya lemot gitu ya, semuanya lemot ternyata, kuncinya adalah ada di WhatsApp itu, gitu ya. WhatsApp itu langsung saya uninstall dengan keadaan lemot HP saya, langsung saya uninstall ya, saya matikan HP-nya, saya nyalakan lagi, bener lagi. Gitu. Bagi Anda yang, HP-nya tiba-tiba lemot gitu ya, atau WhatsApp-nya itu kalau dibuka keluar lagi, dibuka keluar lagi gitu, biasanya ada yang seperti itu ya gitu. Itu Anda hanya perlu menghapus pesan dari itunya saja, dari pengirim itu ya, itu Anda clear chat semua gitu ya, atau nggak usah dihapus, nggak usah di-uninstall gitu WhatsApp-nya gitu, Anda clear chat gitu ya, oke ya. Nah, selain itu Anda juga harus menghapus aplikasi pinjolnya gitu ya, karena barangkali ada pinjol ilegal ya gitu ya, atau ya pinjol yang legal juga gitu ya, lagi nakal gitu kan, lagi mumet karena tagihannya itu gitu kan ya, dan niat gitu ya mengirimkan virus ke HP Anda. Itu Anda harus hapus ya, aplikasinya. Oke, yang keenam, Anda kemungkinan akan didatangi oleh petugas lapangan dari pinjol gitu ya. Ada 2 cara jika Anda didatangi oleh DC pinjol gitu ya. Yang pertama, hadapi, oke, hadapi atau temui DC itu dan buatlah DC itu merasa sia-sia menagih Anda karena setiap kali DC lapangan itu datang, Anda selalu bilang tidak ada uang sama sekali, ya. Oke, karena ya pinjol itu lemah. Pinjol itu lemah, DC lapangannya juga lemah, DC WA-nya juga lemah, ya kalau Anda itu mau menyadari ya. Pinjol itu lemah, mereka tidak bisa merampas atau menarik barang Anda, ya. Jadi bagi yang mau ngajak ngopi DC lapangan silakan ajak ngopi ya, buatlah DC itu merasa sia-sia sekali menagih Anda, datang ke rumah Anda itu sia-sia, oke. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, jangan ditemui. Ya, biarkan saja di luar gitu. Itu juga termasuk cara, biar DC lapangan itu merasa sia-sia ke Anda, karena tidak ada orang terus di situ. Kita tanya ke tetangga misalkan gitu ya, tetangga jadi tahu gitu ya. Gimana Bang caranya? Kalau tetangga tahu ya, bilang saja, "Teman Anda ya yang di sana itu pinjam dana pakai data Anda, pakai KTP Anda," gitu ya. Anda bilang lagi ke tetangga Anda, "Saya ini ya lagi nagih ke teman saya, ya, gara-gara dia ya saya ini didatangi," gitu ya. Dan juga beri penekanan lagi ya, "Hati-hati Pak, Bu, ya, sekarang orang banyak yang make data kita buat pinjol. Saya juga awalnya ini mengira data saya ini buat daftar ya prakerja dan lain-lain," gitu ya. Anda ya pilih saja apa gitu ya, tapi ternyata dipakai pinjol gitu ya. Kalau Anda malu gitu, malunya tuh setengah mati gitu ya, ya Anda harus ngomong, harus klarifikasi gitu ya untuk membersihkan nama Anda gitu, oke. Itu yang keenam. Yang ketujuh, sebar data ya. Data Anda diungkapkan ke publik sebagai orang yang menunggak hutang ya gitu. Jika penyebaran data itu melalui WA ya, kebanyakan memang melalui WA gitu ya. Anda bikin WA baru lagi mengatasnamakan perusahaan pinjol tersebut yang meminta maaf karena salah orang ya, dan Anda kirimkan ke semua kontak Anda lagi yang terkena penyebaran data itu ya. Bersihkan nama Anda dengan cara itu ya. Anda bikin WhatsApp ya, WhatsApp bisnis gitu ya. Apa nih pinjolnya nih, ya kan. Yang sebar data kan biasanya pinjol ilegal. Misalkan Dana Setan, Dana Setan Anda download logonya ya, Anda ketik.
Ya, "Wah, kami mohon maaf atas nama ini tidak pernah berhutang dengan kami." Gitu ya, itu cara membersihkan nama Anda, gitu ya. Nah, resiko yang kedelapan yang terakhir, jika Anda gagal bayar selama 90 hari lebih, nama Anda akan jelek di Slick OJK atau di BI Checking gitu ya, sehingga Anda tidak bisa kredit-kredit dimanapun, oke. Saya nggak usah bahas ini ya terlalu lama karena ya udah gitu ya, Slick OJK Anda jelek, kita tidak bisa, mengakali yang namanya sistem, gitu ya. Ini tuh sistem, Slick OJK atau BI Checking itu sistem gitu ya. Ya sudah, ya kita terima, Slick OJK Anda, Slick OJK kita jelek gitu ya. Artinya Anda kerja yang giat, cari uang yang banyak, oke? Bukan cari hutang-hutangan lagi. Oke ya, gitu ya, oke ya. Nah, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.